Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11, yang terhormat Menteri Keuangan dan jajaran yang hadir. Jadi begini, setiap tahun kita akan mengeluarkan PMN. Saya langsung saja. Setiap PMN itu dikeluarkan ada keresahan luar biasa kami sebagai anggota DPR. Ya. Setiap lembar rupiah yang harus dikeluarkan tentu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Ya. Tetapi memang ada beberapa BUMN ya, ada BUMN yang harus didukung ya. Tetapi di dalam pelaksanaan di lapangan banyak juga BUMN yang terkesan dimanjakan ya oleh pemerintah dan DPR, tetapi output yang dihasilkan masih banyak yang diragukan. Kemarin di dalam pendalaman di FGD ada beberapa. Memang semua saya nggak hadir gitu ya, tapi saya mencatat beberapa yang menurut hemat kami sangat tidak efektif. Mungkin perlu Ibu Menteri dan jajaran melakukan banyak pembenahan di sana. Ya, sebagai contoh begini saja. Ini kan kita bicara PMN ini kan harus memberikan pemerataan bagi surat Indonesia. Sila kelima keadilan sosial bagi surat Indonesia. Misal PMN yang membangun jalan tol, ini kan besar ya, diberikan di sini. Itu saya kira bagus ya untuk pembangunan. Kalau kita Amerika juga dibangun jalan tol setelah setelah Perang Dunia, itu memang memberikan dampak yang luar biasa. Tetapi saya melihat ya di dalam infrastruktur jalan tol misalnya ya, banyak sebagai contoh kecil saja, tapi ini saya kira masalah keadilan. Misalnya rest area yang tidak menguntungkan masyarakat setempat ya. Ini harus dipikirkan Ibu Menteri ya. Banyak pengaduan hanya orang-orang pusat lagi yang bisa bisnis di sana, bisa dagang di sana ya. Masyarakat sekitar nggak dilibatkan. Juga harus dipikirkan jalan-jalan lama yang tadinya jadi jalan urat nadi perekonomian antar kabupaten, antar provinsi, antar kecamatan. Ini banyak bisnis yang mati suri di sana ya. UMKM, para pedagang, bahkan pedagang kecil, pedagang besar. Ini saya kira harus dipikirkan. Karena jalan tol kita semua diuntungkan. Di sini yang punya mobil bagus, ke Jogja, Surabaya, ke Semarang, menghemat bisa 40%. Tetapi kadang lupa, di jalan-jalan lama ini banyak para pedagang, ya, mempekerjakan banyak orang di sana, Bu Menteri. Ini harus dipikirkan ya, walaupun ini mungkin bukan tugas Menteri Keuangan, tetapi saya kira lintas kementerian dan lembaga harus memikirkan ini. Contoh lain, ini contohnya banyak sekali, tapi yang kemarin saya lihat, saya tangkap di FGD, kawasan Mandalika, ini kan akan mendapatkan, ternyata ini juga laporan beberapa dari Tempo dan banyak media juga, ternyata masyarakat di sekitarnya nggak menikmati kue pembangunan ya, tidak ikut menikmati. Lalu juga ada persoalan ganti rugi yang jadi masalah. Ini harus jadi perhatian saya kira ya. Ada ganti rugi yang saya rasa bukan di sana saja. Jadi PMN ini jangan sampai kita keluarkan, eksekusi di lapangannya ternyata tidak berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Ya paling nggak rakyat yang ada di sana. Juga soal PLN ya, PLN besar sekali kalau nggak salah ya, PMN yang diberikan ya. Kemarin laporan dari Dirut PLN seolah bagus semua. Kalau coba turun ke lapangan, masih banyak daerah-daerah yang padam hidup. Ini kan jadi masalah pula ya. Ini hal-hal begini saya kira harus benar-benar diperhatikan. Juga masih terjadi korupsi di BUMN. Ini jangan kita memberikan PMN, tapi ada oknum-oknum yang nggak amanah. Jadi setiap lembar rupiah yang kita keluarkan ini, kami DPR ikut bertanggung jawab, bukan pemerintah saja. Saya nggak rela kalau tidak memberikan suatu pemerataan yang baik, ada oknum yang nggak amanah. Juga menyangkut PMN untuk holding asuransi, saya nggak sebut asuransinya ya, tapi persoalan asuransi ini kan yang sedang dihadapin belakangan ini yang marak ini masalah Jiwasraya, Bumi Putra, apalagi Wana Arta dan sebagainya. Bagaimana nasib mereka?
Jangan tiap tahun diberikan PMN sedemikian besar, nggak ada kejelasan. Yang rugi di sini begitu banyak ya. Rakyat Indonesia rugikan di sini. Mungkin itu sekedar catatan-catatan, banyak lagi pimpinan sebenarnya. Tapi saya kira beberapa yang saya potret di dalam FGD kemarin. Mungkin sementara demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.